Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Pak Sudirman dari Palembang. Silakan Pak Sudirman. Ustadz begini Ustadz, saya bermakmuman di belakang imam. Halo? Ya. Saya bermakmuman di belakang imam, tapi saya baca Al-Fatihahnya selalu tertinggal Ustadz. Itu bagaimana itu Ustadz? Iya. Iya. Cukup Pak? Iya. Iya, cukup Ustadz. Iya, Itu iya. aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Membaca surat Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahriyah, tentu ini adalah masuk ke dalam kategori masalah fikih yang banyak diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana kita ketahui bahwa baik bagi imam atau makmum, maka diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah, baik dalam sholat jahriyah atau dalam sholat sirriyah. Imam atau makmum semuanya disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan makmum membacanya di sela-sela bacaan imam atau ketika imam berhenti dari membaca ayat-ayat syiar Al-Quran. Ya, atau bahkan kalaupun seandainya imam terus melanjutkan bacaannya, maka makmum diperbolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah bersama dengan imam. Karena mendengarkan bacaan imam menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib, ya, atau sunnah, tetapi membaca surat Al-Fatihah hukumnya bagian daripada rukun, sehingga apabila terjadi tumpang tindih hukum, maka hukum yang paling kuat itu yang dikedepankan. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud la sholata di situ tidak ada solat, maksudnya solatnya tidak sah. Adapun menurut mazhab Imam Ahmad, bahwasannya maksud dari sabda Nabi SAW tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah, maksudnya tidak ada solat sempurna, bukan berarti solatnya tidak sah. Sehingga dengan demikian, kalau di dalam mazhab Imam Ahmad bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu dalam solat jahriyah itu adalah tidak diperlukan, karena bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Ya. Kemudian demikian pula di dalam mazhab Imam Malik, bahwa apabila suara imam itu terdengar, maka bacaan imam juga bacaan makmum. Hanya saja jikalau suara imam tidak terdengar, maka di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala, maka saat itulah makmum membaca surat Al-Fatihah. Adapun di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, maka secara global mazhab mereka adalah qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Ya. Katakanlah kita mengambil pendapat dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengharuskan kita sekalian membaca surat Al-Fatihah, karena pendapat ini juga merupakan pendapat yang sangat kuat dan banyak dirojihkan oleh para ulama kita di Al-Haramain Asy-Syarifain. Walaupun mereka bermadzhabkan Imam Ahmad, tetapi dalam masalah ini mereka banyak merojihkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka mereka mengatakan, termasuk yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah ta'ala, guru kami di Masjid Nabawi, beliau mengatakan apabila waktunya telah habis, maka kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu menjadi gugur bagi bagi makmum. Ya, apabila imam membaca surat Al-Fatihah itu sudah membaca surat Al-Fatihah lalu kemudian makmum tidak sempat membaca surat Al-Fatihah karena habisnya waktu, ya imma itu adalah karena misalnya dia masbuk, ya datang setelah imam membaca surat Al-Fatihah lalu kemudian memasuki surat yang lain, makmum datang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah lalu kemudian imam ruku, maka kewajiban membaca surat Al-Fatihahnya pun menjadi gugur. Dan itu didasari dengan hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana suatu ketika Abu Bakrah beliau datang terlambat, masbuk, sedangkan Rasulullah SAW beliau sudah memasuki gerakan ke ruku. Saat itu kemudian Abu Bakrah yang datang terlambat, begitu masuk ke masjid langsung beliau pun ruku, lalu kemudian berjalan menuju shaf. Seusai sholat, saat itu Nabi SAW menegurnya. Beliau katakan, siapa tadi yang melakukan ini dan itu? Kemudian Abu Bakrah mengatakan, aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kesungguhanmu di dalam melaksanakan sholat berjamaah, dan jangan engkau ulangi apa yang kau lakukan itu. Tetapi yang menarik bahwasannya Nabi SAW saat itu tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk mengulang satu rakaat
yang tidak sempat ia mengikuti bacaan surat Al-Fatihah di dalamnya. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan sebagaimana dalam hadis, man adraka ruku faqad adraka rakaah, barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Andaikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib dan barang siapa yang tidak sempat untuk membacanya, ya itu harus mengulang satu rakaat, maka Rasulullah pasti akan menjelaskannya kepada Abu Bakrah. Tatkala Nabi SAW tidak menjelaskannya kepada Abu Bakrah, maka kaidah berlaku di mana para ulama rahimahumullah mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperbolehkan, dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Tatkala Nabi SAW tidak menjelaskannya kepada Abu Bakrah tentang masalah ini, padahal saat itu Abu Bakrah sangat membutuhkan hukum itu, maka menunjukkan bahwasannya sholat Abu Bakrah tetap sah. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan apabila kita sekalian tidak sempat membaca surat Al-Fatihah karena imam terlanjur ruku atau lebih cepat untuk ruku, maka saat itu sholat kita tetap sah. Kecuali jikalau imam memang sholatnya sangat tidak tumakninah, ya, sehingga kita tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah, terlalu cepat sekali gerakannya, sebagaimana misalnya dalam kasus sholat tarawih tercepat di dunia yang konon ada di negeri kita ini. Maka dalam kondisi seperti itu makmum, yang harus dilakukan oleh makmum adalah mufaraqatul imam, memisahkan diri dari imam dan tidak sholat bersama dengan imam, karena imam saat itu telah kehilangan salah satu rukun dari sholat, yaitu tumakninah. Wallahu ta'ala alam.